Hai, kata siapa? Pai tidak ada yang digoreng. Ini buktinya ada. Pai goreng isi flan nangka. Saat potongan kuenya mendarat di lidah, nyes meleleh dan lumer. Ditambah manis isian flan nangkanya itu yang sangat lembut dan ciri khas dari rasa nangka. Penasaran? Dijamin tidak cukup makan sekali. Jadi, mending buat sendiri. Gimana prosesnya? Silahkan ditonton videonya ya. Sampai selesai. Untuk fillingnya, siapkan 7 buah nangka ukuran besar. Untuk beratnya setara dengan 200 gram dan berat nangkanya sudah tanpa biji. Nangkanya ini rasanya sangat manis dan sudah dicuci bersih. Lalu nangkanya dipotong-potong dengan bentuk dadu kecil atau ukuran besarnya silakan sesuaikan dengan selera. Selanjutnya, siapkan panci atau wajan atau sejenisnya untuk memasak. Lalu masukkan semua nangkanya yang sudah dipotong. Dimasak pada api sedang. Lalu masukkan air sebanyak 200 ml. Ratakan agar semua nangka terendam air. Ditutup agar nangka cepat lunak. Diamkan dan masak sampai mendidih. Setelah terlihat mendidih seperti ini, masukkan gula putih atau gula pasir sebanyak 40 gram atau manisnya sesuaikan dengan selera. Lalu diaduk agar gulanya cepat larut. Kemudian tambahkan sejumput garam, lalu aduk kembali. Diamkan dahulu sampai terlihat benar-benar mendidih. Di saat menunggu, larutkan 2 sendok makan tepung maizena yang beratnya setara dengan 25 gram dengan 2 sendok makan air. Setelah larut, lalu tuangkan pada nangka yang masih dimasak tadi. Lalu langsung diaduk, jangan ditinggal. Diaduk terus, jangan bosan karena ini hanya sebentar. Diaduk sampai tekstur airnya terlihat lengket dan terlihat lebih kental seperti ini. Mungkin bisa disamakan seperti bubur ya. Nah, ini sudah selesai. Lalu matikan gas dan angkat, lalu sisihkan untuk sementara. Sementara menunggu filling pie-nya dingin, selanjutnya membuat adonan kulit pie. 300 gram tepung terigu serbaguna disatukan dengan 150 gram margarin. Jika pada margarinnya terdapat rasa asin, untuk penambahan garam tidak perlu. Disarankan margarinnya yang dingin dan beku ya, tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Lalu uraikan margarin dengan tepung terigunya. Sampai adonan terlihat seperti ini. Jika adonannya sudah seperti ini, saatnya menuangkan air es sebanyak 45 sampai dengan 50 ml. Banyaknya air dikondisikan dari merek margarin, karena setiap merek margarin memiliki kelembapan yang berbeda. Penuangan air bertahap, jangan sekaligus. Bisa 2 atau sampai dengan 3 kali. Dilihat dari proses adonannya sudah cukup atau masih kurang. Oh ya, aku ganti dengan tangan ya, agar memudahkan. Cara menyatukannya ini tidak perlu diuleni nih. Diperhatikan cukup diremas-remas sampai menyatu seperti ini. Jika semua adonan sudah menyatu dan tidak ada lagi tepung yang tersisa pada dasar mangkuk, ini sudah cukup dan selesai. Kemudian dibungkus dengan plastik. Di video aku memakai plastik wrapping makanan.
Jika tidak ada, silahkan memakai plastik yang lain. Yang penting bersih, kering, dan aman untuk makanan. Setelah selesai terbungkus rapih, tidak ada celah, istirahatkan pada suhu ruang dingin atau kulkas minimal selama 30 menit dan maksimal selama 1 jam. Setelah 30 menit diistirahatkan, kini saatnya ditipiskan menjadi kulit pie. Untuk besti-bestiku yang baru saja berkunjung dan sudah menonton, jangan lupa ya, aku mohon dukungannya untuk bantu subscribe, like, dan komen. Silahkan di-share juga bila berkenan. Terima kasih. Di video aku menggunakan bantuan plastik untuk memudahkan menipiskannya. Untuk mengawali, aku bagi dua adonannya. Jika menepiskannya ingin sekalian, silahkan ya. Di video aku bagi dua. Ini saran untuk besti pemula yang belum terbiasa bergerak cepat dalam pengerjaannya. Tujuannya agar adonan tidak cepat kering. Karena jika adonan mulai mengering, itu akan sulit dibentuk dan ditipiskan. Jangan lupa bungkus rapat kembali adonan sisanya. Di video aku pakai rolling pin untuk menggilas adonannya. Jika besti onlineku belum punya, bisa menggunakan botol sirup marjan atau paralon yang tidak terpakai, tapi pastinya yang bersih ya. Untuk membuat kulit pie ini, memang membutuhkan banyak margarin ya. Nah, jika ada yang berniat untuk dijual, aku sarankan baiknya menggunakan margarin yang repack, karena harganya jauh lebih ekonomis. Untuk ketebalan kulitnya jangan terlalu tipis agar nanti saat digoreng tidak mudah bocor. Untuk bentuk pie-nya silahkan sesuaikan dengan selera. Di video cukup aku bentuk dengan persegi panjang. Ini cara mudah aku untuk membentuknya, silahkan diperhatikan. Setelah dibuat beberapa garis, selanjutnya diisi filling nangka. Nah, ini hasil filling atau isian nangka yang sudah didinginkan. Tidak perlu disimpan di lemari es, cukup di suhu ruang. Filling atau isian nangka ini awet 24 jam di suhu ruang. Ingin lebih lama lagi awetnya bisa disimpan di dalam lemari es. Untuk fillingnya masing-masing aku isi kurang lebih 2 sendok makan dan untuk beratnya sekitar 25 gram. Setelah diisi dan dilipat kulitnya, tekan-tekan sisi sekitar kulit yang terbuka. Ditekan sampai kedua kulit yang terpisah menyatu. Jika perlu, diolesi dulu dengan putih telur pada sisinya sebelum ditutup dan ditekan, supaya lebih rapat dan saat digoreng tidak terbuka dan bocor. Selanjutnya, tekan-tekan kembali oleh garpu. Garpu ini selain menambah lebih rapat, juga sebagai hiasan. Dan terakhir, iris tipis sisinya agar terlihat lebih rapi. Sisa-sisa irisan adonan jangan lupa dibungkus kembali ya, untuk disatukan dengan adonan yang berikutnya. Nah, ini hasilnya, rapih kan? Dengan panjang 12 cm dan lebar 5,5 cm. Setelah semua selesai, saatnya menggoreng. Saat akan menggoreng, jangan menunggu terlalu panas. Dijaga agar minyaknya jangan sampai berasap. Dites dulu dengan sumpit kayu kalau ada, atau dengan secubit adonan pie. Nah, ini terlihat sudah mulai boleh digoreng. Lalu goreng pie-nya pada api sedang. Jika minyak terlalu panas pada awal dimasukkan, kulit pie akan cepat berwarna coklat dan pada permukaan kulitnya tidak mulus. Jika tidak ingin digoreng karena mengurangi minyak, silahkan dipanggang di teflon atau di oven. Untuk keterangan panas dan durasi memanggangnya, silahkan lihat di deskripsi ya. Jika warna pada kulit pie-nya sudah terlihat kuning kecoklatan, segera diangkat. Jangan terlalu lama digoreng dan tidak perlu dibalik karena selama digoreng, permukaan kulit pie-nya sudah terendam semua oleh minyak. Tara, alhamdulillah ini hasilnya. Cantik warnanya, matang merata. Pada satu resep ini menghasilkan 15 kue pie nangka. Tentu saja banyaknya hasil bergantung pada ketebalan kulitnya, banyak sedikit isiannya, dan besar kecilnya dari ukuran kue pie itu sendiri. Ya, ini sangat cocok banget untuk ide jualan ya. Kue pie nangka ini mengingatkan aku untuk bernostalgia di kantin sekolah masa SMA. Oke deh, sekian dari Rose Tasty untuk kali ini. Dan selamat mencoba. Jumpa lagi ya di videoku yang berikutnya. Bye!